Halo semuanya, selamat pagi. Pada kesempatan ini kita kembali lagi dalam pembelajaran online. Nah, materi kali ini kita akan belajar tentang produksi. Jadi masih bagian dari pokok bahasan biaya produksi yang sudah pernah kita pelajari di sesi sebelumnya. Oke, kita akan mulai saja pelajaran ini. Sebelumnya kita akan lihat dulu rule aturan untuk kalian agar bisa mengikuti materi pembelajaran ini dengan baik. Oke, ini dia panduannya. Dengarkan video pembelajaran ini dengan baik dan buatlah catatan karena ada beberapa poin yang hanya saya jelaskan berupa narasi. Sesuai pengujian materi ini melalui video conference, ya. Jadi selesai sesi ini, pengujian materi ini akan dilakukan melalui video conference, yaitu menggunakan Google Meet. Nah, untuk informasi lebih lanjut akan saya informasikan. Jadi, Anda perlu menginstal Google Meet. Nah, kalau di sini ada tulisan Zoom Meeting, ini alternative application aja. Ya, hanya alternative application. Oke, kita akan mulai materi kita pada pagi ini. Ya. Ya. Produksi. Menurut kalian apa itu produksi? Ada yang tahu apa itu produksi? Oke, sebelumnya perlu Anda ketahui dulu bahwa kegiatan produksi menjadi suatu hal pokok yang dilakukan oleh produsen dalam kegiatan ekonominya. Ya. Nah, oleh karena itu penting sekali untuk kita belajar memahami apa itu produksi serta faktor-faktor produksi apa yang ada di dalamnya dan sektor-sektor produksi. Ya, jadi di dalamnya kita akan belajar tentang faktor-faktor produksi serta sektor produksi. Oke, kita akan mulai dengan pengertian produksi dulu, ya. Kira-kira apa itu produksi? Ya, benar sekali. Mungkin setiap Anda bisa menjawab dalam pemahaman Anda bahwa produksi itu adalah suatu kegiatan yang menambah nilai guna suatu barang, ya, sehingga menjadi barang baru yang lebih berguna. Sekali lagi, produksi adalah suatu kegiatan yang menambah nilai guna sehingga berguna. Proses produksi ini yang kunci utamanya adalah terjadinya penambahan nilai guna suatu barang. Ya, itu kuncinya. Penambahan nilai guna dari suatu barang. Oke. Kalau bicara tentang penambahan nilai dari suatu barang, berarti kita akan coba lihat nih, penambahan nilai guna itu bisa mencakup apa aja, ya. Sekali lagi, penambahan nilai guna itu bisa mencakup beberapa hal. Dalam hal ini kita akan bisa lihat dua hal, ya. Dua hal. Yang pertama adalah kita akan bicara tentang produksi yang menghasilkan barang dan jasa baru. Yang pertama, produksi yang menghasilkan barang dan jasa baru. Nah, barang dan jasa baru yang dihasilkan ini bisa dilakukan dengan menambah jumlah, mengubah bentuk, atau memperbesar ukuran.
Oke, sekali lagi saya ingatkan untuk kalian untuk menyimak video ini dan mencatat hal-hal yang tidak ada di dalam slide ya. Kan tadi sebelumnya saya sudah bilang ada beberapa hal dalam bentuk narasi aja. Sekali lagi, penambahan nilai guna bisa mencakup dua hal, yaitu yang pertama produksi yang menghasilkan barang dan jasa baru. Barang dan jasa baru yang dihasilkan ini bisa dilakukan dengan menambah jumlah, mengubah bentuk, atau memperbesar ukuran. Ya, itu dia. Atau memperbesar ukuran. Oke, sudah catat semuanya? Ya, sekarang yang kedua, penambahan nilai guna dari suatu barang itu, hal yang kedua adalah produksi dengan meningkatkan atau menambah daya guna suatu barang menjadi lebih bermanfaat. Ya, produksi dengan meningkatkan atau menambah daya guna suatu barang menjadi lebih bermanfaat. Dalam hal ini, biasanya barang dan jasa yang sebelumnya sudah bisa dimanfaatkan dikreasikan lagi ya. Jadi barang dan jasa yang tadinya sudah bermanfaat dikreasikan lagi sehingga bisa menambah nilai manfaatnya baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Oke, kita lanjut. Nah, produksi bisa meliputi produksi barang dan juga bisa produksi jasa. Jadi ada dua, bisa meliputi produksi barang dan juga produksi jasa. Keduanya tentu punya karakteristik yang berbeda ya. Baik itu produksi barang maupun produksi jasa. Dua hal yang berbeda. Karakteristik masing-masing ini berbeda. Kenapa demikian? Karena sekali lagi mohon dicatat, kalau hal yang perlu dicatat, output dari proses produksi barang, sekali lagi, output dari proses produksi barang secara nyata bisa dilihat dan diraba karena memiliki bentuk fisik. Produk barang misalnya pakaian, kita bisa menyentuh dan melihat barang tersebut. Sekali lagi contohnya daripada produksi barang, misalnya pakaian kita bisa menyentuh dan melihat barang tersebut. Sedangkan untuk output produksi jasa, kalau yang tadi output dari produksi barang ya, output produksi jasa tidak bisa diraba dan hanya bisa dirasakan manfaat atau hasilnya. Tidak bisa dimanfaat dan hasilnya. Contoh daripada produksi jasa misalnya ketika kita berpergian jalan-jalan dengan apa ya kira-kira? Dengan jasa. Oke, jasa tour and travel. Sorry, ya. Jalan-jalan menggunakan jasa tour and travel. Dalam perjalanan tersebutlah kita bisa merasakan dan menikmati hasilnya tanpa bisa mengambil produk tertentu, ya, tanpa bisa mengambil produk tertentu. Nah, dalam produksi jasa ini proses produksi sekaligus saat mengkonsumsi terjadi secara bersamaan. Jadi pada saat proses produksi sedang berjalan, terus kita menikmatinya, dalam hal ini kita mengkonsumsinya itu jalan berbarengan, ya kan? Ya kayak tadi, jasa tour and travel. Kita jalan, proses produksi terjadi, ya berlangsung, kita nikmatin perjalanannya. Kira-kira seperti itu pemahamannya. Ya, itu pemahamannya ya. Ya, ini contohnya yang tadi yang sudah ya tentang jasa, produk jasa. Anda bisa melihat sendiri ya. Ini dia. Oke. Kita lanjut sekarang. Tujuan dari produksi. Nah, tujuan dari produksi itu kita bisa lihat ada meliputi yang pertama memperbanyak jumlah barang. Ya, sudah pasti. Yang kedua, menghasilkan barang dan jasa yang memiliki kualitas lebih tinggi. Yes, tadi kan dari yang tadinya bermanfaat, terus kita coba buat lagi kreativitas kita lagi sehingga mempunyai nilai guna yang lebih. Ya. Yang ketiga, mengganti barang yang habis atau barang yang rusak. Berarti kita kalau habis berarti kita harus produksi. Kalau rusak kita harus reproduksi lagi.
Yang keempat, mendapatkan nilai keuntungan. Jelas, kalau kita produksi suatu barang, pastinya kita mau menghasilkan sebuah keuntungan dari hasil produksi kita. Yang kelima, memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri untuk kebutuhan perusahaan dan kebutuhan rumah tangga, ya. Jadi untuk memenuhi, kalau dalam negeri itu biasanya dalam negeri itu memenuhi kebutuhan dari perusahaan dan kebutuhan rumah tangga, tujuan produksi itu, ya. Yang keenam, memenuhi kebutuhan sesuai dengan perkembangan iptek, dalam hal ini perkembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Yang ketujuh, memenuhi kebutuhan pasar internasional, ya. Selain pasar dalam negeri, pasti kita dengan tujuan produksi itu untuk memenuhi kebutuhan pasar internasional. Ya, contohnya kita mau ekspor hasil produksi kita ke negara lain yang membutuhkan. Yang kedelapan adalah meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran, ya, kesejahteraan atau kemakmuran. Itu adalah tujuan dari produksi. Oke, kita akan lanjut sekarang faktor-faktor produksi. Nah, di sini Anda bisa melihat dalam kegiatan produksi untuk menghasilkan suatu barang atau jasa maka dibutuhkan faktor-faktor. Nah, faktor-faktor tersebut disebut dengan faktor produksi. Nah, adanya faktor-faktor ini sangat penting untuk menunjang kelangsungan proses produksi. Nah, faktor produksi itu apa aja? Ada faktor produksi alam, faktor produksi tenaga kerja, faktor produksi modal, dan faktor produksi keahlian manajerial atau kewirausahaan bisa juga. Oke, kita langsung aja masuk faktor-faktor tersebut. Yang pertama adalah faktor produksi alam. Nah, apa itu faktor produksi alam? Nah, faktor produksi alam, ya, mohon dicatat lagi. Faktor produksi alam itu faktor yang menunjang kegiatan produksi yang tersedia di alam. Artinya yang ada di alam. Nah, faktor-faktor ini biasanya meliputi contoh tanah, air, hasil hutan, lautan, hasil laut. Nah, itu contoh dari faktor produksi alam. Ya, kaitannya dengan alam sekitar kita. Nah, barang-barang yang tadi saya sebutkan itu, ya, contoh-contoh tersebut itu juga dapat memberikan nilai tambah dari suatu barang atau jasa sehingga bisa disebut sebagai faktor produksi. Nah, sebagai ilustrasi nih, ketika kita memproduksi padi, maka contoh saya ambil padi aja ya. Memproduksi padi, maka ada peran faktor produksi alam berupa tanah, air hujan, iklim, dan sebagainya. Tanah yang subur dapat membantu pertumbuhan padi tersebut, sudah pasti. Ya, berikut pula dengan air hujan dan iklim yang bisa mendukung pertumbuhan padi, sehingga bisa bernilai dan dimanfaatkan hasilnya. Itu contoh ilustrasinya ya. Oke, berikutnya yang kedua adalah faktor produksi tenaga kerja. Nah, faktor produksi tenaga kerja adalah faktor produksi yang bentuknya berupa tenaga kerja manusia atau yang biasa kita kenal dan mungkin Anda juga sudah tahu yang namanya SDM, sumber daya manusia. Jadi tenaga kerja ini memegang peranan penting dalam menjalankan berbagai kegiatan produksi. Tanpa sumber daya manusia, tidak mungkin kegiatan produksi itu bisa berjalan. Itu sudah pasti. Oke, nah faktor produksi tenaga kerja bisa dibedakan menjadi dua, yaitu biasanya tenaga kerja berdasarkan kualitasnya dan tenaga kerja yang berdasarkan sifat pekerjaannya. Sekali lagi, ada tenaga kerja yang berdasarkan kualitasnya dan tenaga kerja yang berdasarkan sifat pekerjaannya. Saya cepat aja, kalau tenaga kerja yang berdasarkan kualitasnya itu, contohnya itu biasanya tenaga kerja yang terdidik, ya. Misalnya pengacara, arsitek, dokter, guru, itu tenaga kerja terdidik yang membutuhkan pendidikan formal. Berikutnya tenaga kerja yang terampil, ya ini masih dalam berdasarkan kualitasnya. Tenaga kerja terampil, contohnya apa? Kayak montir, tukang kayu, penjahit, dan sebagainya. Dan yang berikutnya adalah tenaga kerja kasar, ya seperti tukang beca, tukang kebun, tukang cuci, dan sebagainya. Nah, berikutnya kelompok daripada
tenaga kerja ini. Tadi yang pertama adalah tenaga kerja berdasarkan kualitasnya. Berikutnya, tenaga kerja berdasarkan sifat pekerjaannya itu sendiri. Ya, kalau berdasarkan sifat pekerjaannya, ada tenaga kerja yang jasmani dan tenaga kerja yang rohani. Kalau tenaga kerja jasmani, itu tenaga kerja yang mengandalkan tenaga, seperti contoh tadi, kuli bangunan, kuli angkutan, tukang cuci, petugas kebersihan, dan sebagainya. Sedangkan kalau tenaga kerja rohani, biasanya mengandalkan pikiran dan perasaan. Contohnya, psikolog, seniman, guru, itu dia contohnya. Oke, itu beberapa kelompok jenis dari tenaga kerja ya, berdasarkan kualitasnya dan berdasarkan sifat pekerjaannya. Oke, lanjut aja kita masuk ke faktor berikutnya, yaitu faktor produksi modal. Modal ini penting ya. Modal ini penting. Faktor produksi modal berperan penting dalam menunjang kelancaran proses produksi. Yes, itu pasti. Kalau nggak ada modal, produksi tidak akan berjalan dengan lancar. Faktor produksi modal ini bisa digolongkan berdasarkan asal, ya. Modal asal, modal bentuk, dan sifatnya, ya. Jadi faktor ini bisa berdasarkan asal, bentuk, dan sifatnya. Ya, kalau yang modal menurut asalnya itu biasanya terdiri modal sendiri atau modal asing atau yang menanamkan modal kita, ya. Itu termasuk dalam modal asal. Terus berikutnya kalau menurut bentuknya itu contohnya modal konkret ya, atau yang nyata. Biasanya itu berupa bentuk mesin, peralatan produksi, alat transportasi. Jadi itu modal kita tapi dalam bentuk. Terus itu konkret atau nyata. Terus ada yang namanya modal abstrak atau tidak nyata. Itu bisa berupa merek dagang, hak paten, itu modal, tapi dalam bentuk abstrak atau tidak nyata. Dan yang ketiga adalah modal menurut sifatnya, yaitu ada modal tetap dan modal lancar. Ya, kalau tetap itu merupakan modal yang dapat digunakan secara berulang-ulang, ya, dalam jangka waktu lama atau lebih dari satu kali proses produksi. Contohnya itu ya, modal tetap itu seperti gedung, peralatan produksi. Itu kan artinya modal yang kita pakai terus ya. Gedung yang kita akan bisa pakai bertahun-tahun. Sedangkan untuk modal yang proses saja. Contohnya kayak solar, bensin, benang, bahan baku, ya. Itu dalam proses produksi hanya satu, istilahnya pemakaiannya tidak lama ya, satu kali proses produksi saja. Itu bisa terjadi, bisa habis maksudnya kan. Oke, itu adalah faktor produksi modal. Dan yang terakhir adalah faktor produksi manajerial. Nah, untuk faktor produksi manajerial, faktor produksi keahlian manajerial ini adalah kemampuan dalam mengelola, ya, kemampuan dalam mengelola dan mengorganis berbagai faktor produksi. Sekali lagi, faktor produksi keahlian manajerial adalah kemampuan untuk mengelola berbagai faktor produksi, ya, mengelola berbagai faktor produksi, sehingga proses produksi yang berlangsung dapat berjalan secara efektif dan efisien. Jadi kalau nggak bisa dikelola dengan baik, maka nggak mungkin bisa berjalan dengan efisien produksi yang kita buat, yang kita jalankan. Nah, faktor produksi manajerial ini bisa sering juga disebut sebagai faktor produksi kewirausahaan atau entrepreneurship, ya. Sebagai faktor produksi kewirausahaan ada beberapa keahlian yang perlu dimiliki, yaitu managerial skill, ya, kemampuan dalam mengorganisasi seluruh faktor produksi yang ada dengan menggunakan cara-cara yang tepat sehingga dapat diperoleh hasil yang maksimal. Terus ada juga yang namanya technical skill,
yaitu suatu keahlian yang sifatnya teknis dalam pelaksanaan proses produksi, sehingga proses produksi tersebut bisa berjalan dengan baik. Dan yang terakhir ada yang namanya organizational skill, yaitu keahlian dalam memimpin berbagai jenis usaha atau organisasi, sehingga usaha atau organisasi yang dipimpinnya itu bisa berjalan dengan baik. Ya, jadi untuk faktor produksi manajerial ini ada 3, managerial skill, technical skill, sama organizational skill. Ya, itu faktor-faktor produksi. Oke, berikutnya kita akan coba masuk ke sektor-sektor produksi. Nah, sektor produksi itu kita akan lihat satu persatu. Ya, sektor-sektor produksi dalam ekonomi terdiri atas yang pertama adalah sektor primer. Nah, sektor primer itu apa? Sektor primer itu adalah mengelola eksplorasi sumber alam. Sekali lagi, mengolah eksplorasi sumber alam. Contohnya pada produksi sektor primer ini adalah kegiatan pertanian, pertambangan, perikanan. Itu contohnya. Berikutnya, sektor sekunder. Nah, untuk produksi sektor sekunder adalah mengolah hasil sektor primer menjadi barang siap pakai. Jadi yang tadi sektor primer itu diolah ya sehingga menjadi barang siap pakai. Itu yang disebut dengan sektor sekunder. Nah, contoh produksi sektor sekunder ialah seperti kegiatan pabrik susu dan penerbitan buku ya, kegiatan pabrik susu, atau bisa juga contohnya yang lain adalah penerbitan buku, ya kan? Jadi yang diolah kegiatan pabrik susu. Untuk buat buku kita perlu sesuatu yang dari alam. Begitupun juga pembuat pabrik susu. Oke, sektor yang berikutnya adalah sektor tersier. Nah, produksi sektor tersier adalah menyediakan jasa. Oke. Nah, untuk produksi sektor tersier menyediakan jasa. Contohnya produksi sektor tersier ini adalah seperti kegiatan perbankan, ya, atau pendidikan yang dilakukan guru, atau bisa juga kegiatan salon kecantikan, atau bisa juga kegiatan perancangan interior rumah. Nah, itu masuk dalam sektor tersier, ya, menyediakan jasa. Berikutnya adalah sektor publik. Nah, untuk produksi sektor publik yaitu kegiatan produksi yang dimiliki oleh negara atau pemerintah. Nah, contoh produksi sektor publik ini ialah seperti kegiatan PLN, PT PLN, ya, atau bisa juga PT Pos Indonesia, atau kegiatan PT Kereta Api Indonesia. Nah, itu masuk dalam kegiatan produksi yang dimiliki oleh negara atau pemerintah. Berikutnya adalah sektor swasta. Jadi kalau ada sektor publik yang diolah pemerintah, ada juga yang namanya sektor swasta. Nah, untuk produksi sektor swasta itu kegiatan produksi yang dimiliki oleh perseorangan atau kelompok atau grup biasanya disebut tertentu, grup tertentu yang bukan pemerintah. Nah, contoh produksi sektor swasta ini misalnya kegiatan yang dilakukan oleh Astra Group, PCA Group, atau Media Indonesia, atau bisa juga contohnya kayak Bakri Group. Nah, itu dari sektor swasta. Berikutnya adalah sektor konsumsi. Nah, kalau sektor konsumsi ini adalah kegiatan produksi yang menghasilkan barang atau jasa yang langsung dapat memenuhi kebutuhan manusia. Jadi, kegiatan produksi yang menghasilkan barang atau jasa yang langsung dapat memenuhi kebutuhan manusia. Oke. Berikutnya adalah sektor investasi. Ya, sektor yang terakhir adalah sektor investasi. Jadi, untuk produksi sektor investasi ini adalah kegiatan produksi yang menghasilkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh sektor konsumsi tadi, ya. Jadi sekali lagi, produksi sektor
Investasi adalah kegiatan produksi yang menghasilkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh sektor konsumsi. Ya, yang tadi sektor konsumsi yang tadi. Oke, demikian materi kita pada hari ini tentang produksi dengan ada faktor produksinya serta sektor produksinya. Kiranya Anda bisa memahami dan mencatat hal-hal yang penting nantinya kaitan